Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Joffer Genter Putra di channel Pemula IT. Dan video kali ini kita akan memasuki segmen rekomendasi alias bahas IT. Ya sama aja, itu keduanya bisa berhubungan. Anyway ya, di video kali ini sesuai judul, saya akan memberikan beberapa rekomendasi racikan PC Kerehore lagi. Tapi untuk kali ini spesial awal tahun 2025. Karena mohon maaf teman-teman, di akhir tahun 2024 kemarin saya tidak sempat untuk mencari, membuat dan juga memproduksi video rekomendasi tersebut gitu ya. Jadinya sebagai gantinya saya buat di awal tahun 2025 aja. Ya beda beberapa hari doang lah ya, nggak apa-apa. Nah, di video rekomendasi kali ini ya, sama seperti video-video sebelumnya, bukan video-video sebelumnya, video 1 tahun sebelumnya ya, ada beberapa racikan rekomendasi dari range harga mulai 500.000 sampai 3 jutaan. Karena di atas 3 jutaan itu kayak 3,5 lebih itu udah bisa dapat komponen baru dan mungkin bisa jadi nggak Kerehore dan pilihannya terlalu banyak gitu. Bisa dapat baru tapi future proof atau bekas tapi performanya mantep gitu. Ya itu banyak pilihannya. Makanya yang Kerehore di sini enaknya 500 sampai 3 jutaan aja deh. Maksimal di 3 jutaan lebih dikit nggak apa-apa dah. Nah, untuk range harganya antara 500, sejuta, 1,5, 2 juta, 2,5, 3 juta. Nah, yang spesialnya di video kali ini beda sama video sebelumnya yang 2024 adalah dimana pada video kali ini gitu ya, saya akan memberikan beberapa opsi, lebih tepatnya mungkin 2 sampai 3 opsi aja gitu ya. Racikan rekomendasi yang mungkin ini bisa jadi tergantung kalian gitu. Apakah kalian lebih mentingin performa, lebih mentingin future proof, atau ya nanti kita akan bahas deh. Jadi intinya ada beberapa racikan rekomendasi yang lebih dari satu gitu, bukan cuman satu racikan doang. Dan sebelum masuk seperti biasa kita masuk ke disclaimer dulu. Pertama, untuk racikan 500.000 teman-teman udah bisa lihat di sini yang saya rekomendasikan dari toko hijau. Koneksi terputus, kita coba lagi buka ya. Rekomendasi pertama untuk motherboard di sini. Ini racikan mulai 500.000 teman-teman. Udah bisa dapat H61 atau Intel Gen 2 atau Gen 3 soket LGA 1155. Dimana pada tahun 2020 ke bawah aja 500.000 udah nggak mungkin dapat LGA 1155 gitu. Pastinya dapat LGA 775 karena pada saat itu Mobo H61 juga cukup tinggi. Lalu CPU-nya apa bang? CPU-nya Intel Core, bukan Pentium ataupun Celeron, tapi Intel Core i3 2100 dengan harga 50.000 yang punya 2 core dan 4 thread, dimana itu lebih kencang daripada Core 2 Quad ya untuk berbagai skenario. Lalu RAM-nya DDR3 4GB 1333 MHz dulu aja buat awal-awal, karena Intel Gen 2 tuh supportnya cuma 1333 MHz juga gitu ya. Dan ya harganya 35.000 doang gitu ya, bisa dapat satu keping. Ya rakitan 500.000 mau berharap apa gitu. Tapi kalian jangan berharap ini gamenya bakal burik atau patah-patah. Kalian bisa dapatkan VGA card, nanti saya masukin yang versi A tersedianya, kebetulan stoknya habis di sini ya. VGA card AMD Radeon R5 240. Ada opsi lain kayak GT 430, tapi itu performanya di bawah ini, jadi paling saya rekomendasikan adalah R5 240. Dan anyway, R5 240 ini dengan VRAM 1GB 64 bit, dia performanya mirip-mirip sama GTX 450, yang dimana itu bisa main Genshin low dengan rata 30 ke atas FPS gitu ya, bukan di settingan lowest atau 0,6. Jadi ini bisa banget buat main beberapa game dengan settingan yang nggak paling bawah, karena ya itu performanya mirip-mirip sama GTX 450. Di harga cuma 150.000 dan dia nggak butuh pin power. Tapi kedepannya kalau si tokonya nggak nyediain converter gitu ya, dan kalau kalian pakai motherboard apa namanya, monitor VGA gitu ya, yang masih pakai VGA atau masih pakai DVI atau HDMI, kalian perlu adapter buat ke VGA ini. Next, untuk HDD di sini kita nggak bisa berharap lebih gitu ya, pilih aja HDD dulu gitu ya. 320GB buat awal-awal udah cukup buat Windows dan beberapa game doang gitu ya, 1-2 game gede ataupun beberapa game kecil. Dan wajib 7200 RPM biar nggak nge-lag ya, biar bootingnya lumayan cepat. Next, untuk HSF di sini saya rekomendasikan standar dulu aja karena i3 itu nggak panas, 20.000 doang itu harganya. Terakhir ada PSU di sini, PSU build up ya, dengan kapasitas ya seadanya lah, 200-300 watt udah cukup buat awal-awal gitu ya. Karena kita mau berharap apa, rakitan 500 ribuan gitu. Dan ini tuh PSU build up jauh lebih baik daripada PSU coporan casing dari brand-brand yang nggak jelas, kayak misal yang duar ada S, huruf depannya S, huruf terakhirnya A, dan beberapa PSU copotan casing yang dimana casingnya itu bukan casing build up yang kayak dari Acer atau casing build up lainnya kayak Powerman. Ya pokoknya kalian cari aja
PSU build up gitu ya, bukan PSU copotan casing. Yang harganya itu lebih mahal daripada PSU copotan casing. Biasanya PSU copotan casing tuh di harga 20-30 ribuan, tapi kalau PSU build up yang katanya pure tuh mulai dari 50 ribuan. Dan itu lebih baik daripada PSU copotan casing. Dan total harganya saya lupa ya, kita buka notepad dulu. Total harganya ada pada 644 ribu. Loh, kok katanya tadi 500 ribuan? Ya nggak apa-apa lah ya, nambah 144 ribu gitu ya, udah bisa dapat Core i3 sama VGA yang performanya hampir setara GTX 450 tanpa pin power gitu ya. Dan tambah ini juga tambah casing gitu ya, casing standar 35 ribuan dapat di harga 644 ribu. Tapi sesuai disclaimer tadi gitu ya, kalian mungkin akan mengeluarkan sampai 50 sampai 100 ribu lagi buat beli kabel SATA atau mungkin buat beli perkabelan duniawi gitu ya. Karena kita rakit PC itu nggak mungkin rakit PC-nya doang tanpa perkabelan atau tanpa ya peripheral lainnya gitu ya. Oke, next ada racikan PC 1 jutaan. Kita keluarin dulu yang ini. Tebak, kalian bisa tebak ya, kalian bisa komen dulu di bawah lalu lanjut nonton video ini. Kita dapat motherboard H61 lagi. Loh, 1 juta kenapa tetap kayak H61? Tunggu dulu. Teman-teman bisa lihat di sini CPU-nya bisa dapat Intel Core i5 2400 yang mempunyai 4 core dan 4 thread, coy. Biasa aja sih sebenarnya di tahun 2025 ini, tapi ya ini rakitan sejutaan gitu bisa dapat CPU 4 core 4 thread gitu. Udah cukup lah ya buat main game ya lebih lancar daripada yang tadi i3 gitu ya. Lalu untuk RAM-nya di sini udah langsung 8 GB, tapi langsung satu keping aja ya, satu keping 8 GB, jangan 2x4 karena kedepannya kalau mau upgrade jadi kalian nggak perlu ngejual atau ngebuang RAM yang sebelumnya. Jadi jadi kedepannya kalau kalian mau upgrade ke 16 kalian tinggal tambah 8 GB lagi aja. Next untuk apa lagi ya? VGA masih sama, ini dia toko yang masih masih sedia jualan R5 240 dengan harga 185.000 lebih mahal dikit. Total masih ada 16 unit pada saat video ini dibuat gitu ya. Dan ini saya bilang tadi performanya mirip-mirip sama GTX 450 dan jauh lebih baik daripada Nvidia di kelasnya, kayak misal di kelas di harganya gitu ya. Kayak GT 630, GT 430, GT 620, GT 730 tuh di atas di bawah ini banget gitu. Jadi mending pilihannya ya. Jadi mending pilih ini aja. Next, kita pakai SSD coy, 1 jutaan gitu ya. Zaman sekarang 2025 udah pakai SSD gitu ya. Sebenarnya ada opsi lain kayak 128GB Rescue yang harganya jauh lebih murah, tapi saya lebih rekomendasiin yang Platinum aja gitu ya, karena udah dites banyak reviewer juga ini mantep banget. Dengan harga Rp171.000 dan ada HDD juga gitu ya buat main game, buat nyimpen beberapa game dengan kapasitas yang sama 320GB. Ya, next ada power supply dari FSP, serinya Hexa gitu ya, 500 watt. Harganya 250.000 dan ini lebih baik daripada PSU dengan brand yang gak jelas gitu ya, karena Hexa ini udah terkenal lah di mana-mana power supply yang bisa dibilang durable banget lah, karena ya sesuai brand juga sih. FSP udah berpengalaman dari kapan gitu, reputasinya udah baik banget dan dia punya garansi 1 minggu. Tapi sesuai disclaimer tadi, ini juga di barang bekas gitu ya, jadi ya kalian harus tahu resiko yang akan terjadi, yang mungkin akan terjadi jika membeli barang bekas. Tapi ya rakitan PC 1 juta, kita mau apa gitu ya. Dan ya totalnya ada pada 1.114.000 dan ya ini mantap, udah bisa dapat PSU yang kedepannya kalian bisa upgrade. Kalau misal mau upgrade VGA nih, kalian bisa maksimal upgrade ke GTX 1070 ataupun GTX 1060 gitu ya, buat dapat FPS yang lebih tumpah-tumpah lagi, karena ya i5 2400 mungkin masih bisa lah ya dikit-dikit disandingin sama 1060 atau 1050 Ti gitu ya, karena power supply-nya udah mumpuni buat menopang VGA card tersebut. Rakitan PC 1,5 juta. Loh, kok masih sama sih bang? Masa nambah 1 juta masih sama pakai H61? Tunggu dulu, CPU-nya sama-sama pakai i5 juga, ngapain bang? Tunggu dulu, RAM-nya juga sama-sama 8GB, ngapain coba? Tunggu dulu. Boom, VGA card GTX 750 yang sayangnya pada saat video ini dibuat sisa 1 doang stoknya. Tapi coy, sekarang 1,5 juta. Dulu tuh 1,5 juta cuman bisa dapat GTX 750 Ti 1 biji. Sekarang udah bisa dapat full rakitan PC-nya gitu ya. Harganya 575.000 yang versi 1GB, yang GDDR5 128 bit yang versi Ti-nya. Dan kapan lagi gitu 1,5 juta dapat kayak gini. Tapi untuk alternatif lain gitu ya, kalau misal yang ini nggak ada, bisa dapat RX 550 2GB yang performanya di bawah ini dikit gitu ya. Buat game ya mirip-mirip gitu ya. Lalu untuk SSD masih sama, lalu untuk HDD masih sama kayak yang tadi 320GB, lalu untuk HSF di sini sama-sama standar dulu aja buat awal-awal gitu ya. Dan juga power supply masih sama. Dengan rakitan kayak gini kalian bisa main game lebih lancar lagi di settingan ya mungkin medium ke atas dikit di 768p, tapi kalau 1080p mungkin sekarang game-game sekarang sih bisanya di low kali ya untuk pakai VGA card ini. Kayak misalnya Genshin mungkin bisa di medium 768p sampai high gitu ya, ataupun di 1080p bisa low sampai medium di 60 fps-an. Itu udah mantap banget
gitu ya untuk rakitan PC 1,5 juta. Kalau kayak GTA 5 mah game ringan gitu ya, kayak game apa lagi ya, RDR 2 mungkin agak berat, kalian bisa settingan di 720p rata kiri mungkin ya, 750 Ti. Lalu game apa lagi ya yang multiplayer, Apex Legends ini bisa banget gitu ya buat main awal-awal 50-60 fps-an. PUBG sayangnya udah berat banget PUBG ini ya. Jadi mungkin bisa dapatnya rata-rata di 50 ke bawah dikit gitu ya kalau misal kalian di 1080p. Tapi kalau 720p ya lebih oke lah. Dan ya itu dia 1,5 jutaan gitu ya. Sekarang udah bisa dapat VGA 750 Ti sama i5 Gen 2. Itu udah lumayan banget dibandingin beberapa tahun lalu. Dan ya game-game sekarang yang masih banyak dimainin juga sama aja kayak beberapa tahun lalu, kayak misal Apex Legends, Genshin Impact, apalagi ya. Di lingkungan saya sih rata-rata itu semua ya, Apex Legends, PUBG Steam, The Forest mungkin yang sekarang lagi diskon kemarin gitu ya. Mentok-mentok Valorant gitu bisa lah 50-60 fps-an di CPU ini. Jadi 1,5 juta udah bisa dapat kayak gini tuh udah oke banget. Di saat game-game sekarang yang dimainin tuh juga game-game yang udah rame dari dulu gitu. Tapi kalian jangan berharap Black Myth Wukong ya, jangan berharap. Bisa mungkinnya 720p gitu ya rata kiri. Next, untuk 2 jutaan di sini ada yang menarik, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 opsi. Pertama untuk future proof, kedua untuk performa, dan juga untuk yang pilihan aman. Bedanya apa aja bang? Kita cek dulu yang future proof. Motherboard H110M Intel Gen 6 dan Gen 7 coy. Kapan lagi rakitan 2 jutaan bisa dapat Intel Gen 6 ya. Lalu CPU-nya Intel Core i3 6100, 2 core 4 thread yang performanya mungkin single core performance-nya di mirip-mirip lah sama i5 di Gen 4, tapi ini Gen 6 coy gitu loh. Jadi ya ini future proof banget, kalian bisa upgrade ke depannya kalau misal harga i5 Gen 6 atau Gen 7 udah turun gitu ya, kalian bisa upgrade ke sana dengan performa yang jauh lebih baik daripada Gen 4 gitu. Lalu untuk RAM pakai DDR4 coy, ini kalian bisa pakai buat jangka panjang juga. Kalau misal kalian ganti mobile ke Ryzen ataupun ke H310M gitu ya. Ini harganya 160.000 tapi pakai yang 2400 MHz aja gitu ya, karena supportnya cuma yang itu. Lalu untuk VGA 2 jutaan coy, sekarang bisa dapat GTX 960. Itu performanya mirip-mirip sama 1050 Ti. Dimana itu udah bisa main game Genshin kayak Genshin berapa ya? High lah, di 1080p bisa dapat 40-50 fps-an harusnya. Dan beberapa game mainstream lainnya. Dan juga karena CPU-nya i3 yang punya single core performance yang mantep gitu ya, untuk Valorant harusnya bisa lah 60 fps-an gitu ya buat main awal-awal. Dan ini yang terpenting Intel Core i3 gitu ya, Gen 6. Kapan lagi 2 jutaan dapat Gen 6 gitu. Ada alternatif lain 574 GB, ini lebih boros daya tapi lebih mantap performanya. SSD sama, HDD sama, ini bisa opsional juga kalau kalian bisa nambah budget gitu ya, nambah hard disk 500 GB lagi. Lalu HSF juga i3 dingin gitu ya, pakai standar dulu aja buat awal-awal. Dan power supply-nya FSP Hexa ya, atau versi lama dari HV Pro sekapasitas 500 watt. Yang ini tuh bisa buat jangka panjang gitu ya. Semoga, karena kita nggak tahu barang bekas gimana gitu ya. Tapi ini jauh lebih baik daripada PSU copotan casing yang nggak jelas dari mana itu ya. Next, untuk yang for performa di sini saya rekomendasikan dari Intel Gen 4 aja. Loh, kok performa di sini malah turun bang? Tenang. CPU-nya perkenalkan Intel Xeon E31230V3 yang setara Intel Core i7 4770 yang harganya di atas ini gitu ya. Kalau kalian bisa nambah budget lagi sih mending i7-nya gitu ya, lebih kencang dikit. Tapi sayangnya gitu ya, harganya sekarang masih 500 ribuan, itu sangat jauh gitu ya. Jadi ya mending ini aja punya 4 core 8 thread. Teman saya ini pakai Valorant 111 sampai 170 fps-an lah ya di settingan medium kalau nggak salah, pakai 1660 Ti. Tapi kan Valorant itu nggak ke GPU banget gitu ya. Jadi dia pakai i7 4770, main Valorant 1080p bisa dapat 110 sampai 170 fps. Ya itu mantap banget gitu ya buat awal-awal kalau pengen fokus di dunia kompetitif. Lalu RAM-nya 8 GB dulu aja gitu ya, harganya cuma 73.000 gitu ya. VGA-nya masih sama 960 sama 570 gitu ya alternatifnya. Lalu SSD, HDD, power supply juga masih sama, dan yang membedakan di sini adalah coolingnya, karena i7 atau Xeon E3 tuh tadi panas ya. Saya merasakan yang teman saya itu pakai Jones Bose CR1200 aja bisa nyentuh 80-90 derajat gitu ya. Ini yang harusnya lebih baik daripada Jones Bose CR1200 walaupun nggak ada RGB gitu ya. Ini mampu lah mendinginkan i7 atau Intel Xeon E3 1230V3 tadi. Loh, performanya apa bang? Kan cuman beda CPU doang. Ya, performanya ini tadi gitu ya, pakai Xeon E3 1230V3 yang dia itu punya 4 core dan 8 thread gitu ya, yang performanya tentu saja jauh daripada CPU yang cuman punya 2 core 4 thread gitu ya. Jadi buat kebutuhan gaming, buat kebutuhan multitasking, editing, 3D dan lain sebagainya itu jauh lebih baik yang ini, walaupun punya generasi yang lebih lama. Walaupun generasi yang lebih lama cuman beda sekitar 2 generasi doang gitu ya. Jadi ini opsi yang kalau kalian butuh banget CPU performance gitu ya buat kebutuhan kalian seperti editing, gaming lebih lancar lagi di resolusi 1080p
dan juga multitasking, buat 3D juga, editing video dan lain sebagainya yang butuh CPU banget. Lalu ada opsi yang aman di sini. Saya rekomendasikan pakai sama H110M, i3 Gen 6, lalu RAM-nya 8GB dulu. VGA-nya GTX 650 Ti. VGA card apa ini bang? Ngapain dipilih coba 400.000? Bayangin cuman bisa dapat VGA card jadul. Oke, di sini menariknya adalah ada garansi personal 1 minggu gitu ya. Harganya cuma 400.000. Dan GTX 650 Ti ini performanya di atas Radeon Vega 8 dikit yang ada pada Ryzen 3 3200G maupun Ryzen 3 2200G gitu ya. Jadi ini udah cukup lah buat awal-awal gitu ya. Karena kita mentingin aman. Aman tuh maksudnya apa bang? SSD masih sama, HDD masih sama, heatsink juga standar. Emang aman apa bang maksudnya? Ini dia power supply-nya. Kalau kalian misalnya takut-takut nih beli power supply yang bekas lalu takut meledak atau ya kita nggak tahu gitu ya barang bekas sebelumnya dipakai apa, kalian bisa beli power supply yang baru termurah untuk saat ini yang paling berkualitas. Salah satunya adalah FSP HV Pro 550W 80+ bronze yang saya udah pakai ini hampir 3 tahun ya kalau nggak salah. Enggak juga sih. Kayaknya hampir sekitar 2 tahun 3 tahun lah ya pakai yang versi 650W, dan itu saya udah berganti-ganti VGA hard gitu ya, dari GT 630 sampai Radeon RX 7700 XT aja masih bisa sanggupin gitu ya. Dan ya udah jelas gitu ya, FSP brand yang udah punya reputasi yang sangat baik daripada brand-brand yang gak jelas lainnya yang harganya cuma 200-300 ribuan gitu ya. Dia punya sistem proteksi yang banyak, dan juga ini 80+ bronze-nya juga real atau udah tersertifikasi, udah didaftarin bener-bener gitu. Jadi ini pilihan yang paling aman buat teman-teman yang takut beli power supply yang bekas, karena power supply itu jantungnya komponen komputer, dimana kalau power supply bermasalah gitu ya, atau mungkin listrik rumahnya lagi bermasalah, terus tiba-tiba power supply-nya nggak bisa nanganin atau mungkin memproteksi ketidakstabilan listrik yang akan berakibat pada kerusakan komponen, ya otomatis komponen kalian akan ikut kena masalah juga takutnya. Nah, power supply yang berkualitas adalah salah satu solusi buat teman-teman yang takut-takut akan hal tersebut, karena ya power supply itu jantungnya komputer gitu. Jadi jangan asal pilih power supply. Lalu 2,5 juta versi yang performa pakai Gen 4 juga. Ngapain bang? Kan masih sama i7 juga Gen 4, RAM-nya juga sama-sama 8GB. Emang ngapain? GTX 1060 3GB yang harganya cuma 1,1 sekarang. Teman saya rakit PC Gen 4 Gen 4 ya, sama 1063GB dulu tuh 3 juta lebih, 3,2, dan dimana itu cuma dapat i5. Sekarang udah bisa dapat versi i7-nya 1063GB gitu ya, masih bisa bersaing buat game-game modern saat ini gitu ya di settingan. Bahkan untuk game-game mainstream kayak Apex bisa di high gitu ya. Lalu mungkin untuk kayak GTA 5 itu bisa di high juga kalau 768p, tapi kalau mungkin lebih playable lagi 1080p bisa di medium ke atas. Dan 1063GB ini ya lebih kenceng daripada 1650 gitu ya, dengan harga yang lebih murah walaupun dengan keterbatasan fitur lainnya gitu ya, dan efisiensi jelas menang 1650 gitu ya. Tapi 1063GB coy gitu ya, dengan harga 1,1 rakitan PC 2,5 juta doang gitu ya, bisa dapat VGA card yang dulu rakitan PC kayak gini tuh rata-rata di 3 jutaan ke atas gitu. Atau ada alternatif lain yang performanya mirip-mirip di atas dikit gitu ya, ada RS 588GB, tapi kalian perlu hati-hati karena ini banyak bekas miningnya gitu ya. Jadi kalian perlu pilih-pilih toko gitu ya. Lalu untuk SSD, HDD juga masih sama, CPU cooler pakai yang tadi juga, dan untuk power supply masih yang bekas karena kita mementingkan performa gitu. Lalu untuk yang amannya gimana bang? Jelas power supply yang tadi FSP HV Pro, dan inilah yang menarik teman-teman. Saya lebih rekomendasinya yang ini sih sebenarnya kalau kalian pengen cari aman dan pengen yang lebih future proof, dan nggak apa-apa lah kompromi performa di awal-awal. Kedepannya kalian bisa upgrade yang lebih baik lagi gitu ya. Motherboard MSI B450M, kapan lagi 2,5 juta gitu ya, bisa dapat AM4, bisa dapat Ryzen, dan bukan Ryzen sembarangan, Ryzen 3 stoknya habis, nanti saya carikan lagi ya, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Ryzen 3 2200G gitu yang performa GPU-nya tuh mirip-mirip sama yang tadi GTX 650. Buat awal-awal gitu ya, ini udah cukup banget. Buat editing 1080p 30fps bisa banget gitu ya buat awal-awal. Lalu buat gaming 1080p rata kiri, beberapa game kayak Genshin juga bisa banget gitu ya. Dan ini tuh Ryzen coy, dia punya 5 generasi. Kalian bisa upgrade sampai Ryzen 5000 karena motherboardnya pakai B450M yang dia itu support Ryzen 1000 sampai 5000 untuk beberapa motherboard ya. Mungkin ada beberapa motherboard yang nggak support. Tapi yang MSI B450M A Pro Max ini bisa upgrade sampai Ryzen 5000, dan kedepannya kalian bisa upgrade ke mungkin 5600G kalau kalian mungkin kedepannya nggak butuh GPU discrete gitu ya. Atau kalau kalian mau nambah GPU discrete, kalian bisa upgrade ke mungkin kayak RTX 3050 atau mungkin 3060 gitu ya kalau ada rezeki lebih, atau mungkin Radeon RX 6600 gitu ya, atau 6700 XT, dan disandingkan dengan CPU-nya Ryzen 5 5600.
Ya, ini dia spesialnya PC dengan CPU Ryzen series gitu ya. Dengan rakitan budget 2,5 juta pun udah bisa dapat Ryzen sekarang coy. RAM-nya ya standar lah ya, 8 GB aja. Lalu SSD juga sama, HDD juga sama gitu ya. Lalu CPU cooler bisa dapat yang bagus gitu ya. Dan power supply-nya yang baru dengan total harga saya lupa tadi nyebutin yang sebelumnya ada pada 2,6 dan sekarang juga 2,6 jutaan. Masih pakai casing yang standar, tapi ya standarnya ini 50 sampai 100 ribuan yang layak dipakai lah, bukan standar yang bekas yang nggak jelas atau mungkin yang bener-bener casing jadul SPC gitu ya. Bukan, ini 100 ribuan bisa dapat yang kayak gini, nanti saya masukkan saja gitu ya. Oke, untuk 3 juta kita mau masuk akhir gitu ya. Motherboardnya masih pakai AM4 tapi di sini pakai A520M. Lalu aduh, stoknya habis bung. Pakai Ryzen 3 3100 ya, karena ini yang performa kita pakai GPU discrete. Lalu untuk RAM sama 8GB DDR4. Lalu untuk VGA GTX 960 4GB. Alternatifnya bisa dapat RX 580 4GB yang performanya di atas ini. Lalu untuk SSD HDD sama, CPU cooler sama, dan power supply-nya pakai yang second aja gitu ya, dari FSP Hexa 500W. Ini rakitan performa yang bisa dibilang sekaligus future-proof juga, karena dengan rakitan PC A520M ini kalian bisa pakai motherboardnya buat upgrade CPU Ryzen 5000 series gitu ya. Dan VGA card walaupun jadul ini juga masih cukup mumpuni buat main game di 1080p gitu ya, game-game mainstream kayak Apex, PUBG dan lain sebagainya. Ditambah CPU-nya Ryzen 3 3100 gitu ya, punya single core yang mantep banget. Walaupun nggak sekencang 3300X tapi dengan harga 500 ribu coy. 500 ribu gitu ya. Kalau di Intel cuma dapat i7 Gen 4 gitu ya, atau i5 Gen 6 ya. Ini bisa dapat Ryzen 3 3100 gitu ya, yang ya 4 core 8 thread gitu ya, udah cukup banget gitu ya. Dan dia udah PCI Express generasi keempat. Jadi ini sangat mantap gitu ya, walaupun motherboardnya nggak support Gen 4, tapi ya kita memangkas budget gitu ya. Kapan lagi 3 jutaan bisa dapat CPU Ryzen 3 3100 tambah VGA card yang mumpuni seperti ini. Oke, ada sedikit kesalahan pada saat produksi video gitu ya. Jadi saya revisi untuk bagian 3 jutaan yang aman. Di sini saya rekomendasikan untuk motherboard ada pada MSI A520MA Pro yang dia itu udah support Ryzen 3000, 4000, 5000 yang G maupun yang non G gitu ya teman-teman. Walaupun dia masih PCI Express generasi ketiga gitu ya, tapi MSI A520M ini support 3 generasi coy. Jadi kalau kedepannya kalian mau upgrade ke Ryzen 5000 ini bisa banget. Nah, CPU-nya untuk awal-awal pakai Ryzen 3 4350G yang punya 4 core dan 8 thread gitu ya. Tapi kalau misalnya ini udah habis di pasaran, ada opsi lainnya yaitu Ryzen 5 3400G yang harganya juga rata-rata di pasaran segini, atau Ryzen 3 4300G, atau kalau hoki nambah 100.000 bisa dapat Ryzen 5 4600G. Tapi rata-rata ya 4350G aja yang tengah-tengah dan paling banyak di pasaran, salah satunya ya ini di harga 850 ribuan. Next untuk RAM 2x8GB DDR4 3200 MHz ya. Ini kali 2 ya. Jadi dual channel untuk memaksimalkan iGPU pada Ryzen 3 4350G. SSD sama, HDD sama, HSF sama, dan power supply-nya yang baru gitu ya, karena ini opsi yang aman dan future proof yaitu FSP HV Pro 550W. Dan totalnya ada pada 3.190.000 gitu ya. Ya nambah dikit-dikit lah ya. Oke teman-teman, gimana racikan rekomendasi pada tahun 2025 ini? Mungkin tadi saya agak nge-rap bacanya, tapi semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan mudah dipahami. Kalau mungkin ada beberapa pertanyaan atau mungkin ada beberapa yang kurang jelas, kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian mungkin ada rekomendasi lain yang lebih baik, kalian bisa komen di bawah juga gitu ya. Kita akan berdiskusi di kolom komentar gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Jafari Gantara Putra, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ngantuk banget cowok.